Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa sahibil ghurril muhajilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man jahada fi tahqiqi syariatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masali wa masalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana buyutan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a zawiyatin min zawayahu faja'alan nasu yatufu alaihi fayajma'u wa yu'jabunahu fayaqulu hala wudi'at hadhihi labina fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma hayyi lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa min kulli usrin yusra innaka ala kulli syai'in qadir. Yang paling pertama dan tentunya sangat utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dalam majlis yang sangat mulia, bumi Allah, masjid Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Manakala orang melangkah menuju ke tempat dibahas di masjid tersebut ilmu, maka Allah jamin dia akan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya in nuridu ila talabil ilmi, kalau kita niatnya untuk mencari ilmu, satu langkah menjadi langkah yang mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni Allah ta'ala. Wa khutwat tsaniyah, langkah kedua, yarfa'u darajat, akan mengangkat harkat martabat, sehingga orang yang tadinya derajatnya termasuk seorang hamba, ketika dia melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, Allah hapus dosanya dan Allah angkat derajatnya. Sehingga tatkala nanti bertemu Allah Ta'ala, Allah menjamin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah jamin orang yang mampu habsun nafsi anil hawa, habsun nafsi anil ghiwayah, orang mampu menahan jiwa dari godaan yang buruk, mampu menjaga kondisi emosi dari ajakan yang yang jahat. Allah seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mampu habsu menahan jiwa dari ajakan yang buruk, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke ridho Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah, ridho Allah ada dan dia pun ridho dalam melaksanakan segenap titah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ingat akan janji kita, bahwa kita termasuk orang yang punya niat liya'budun, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ingin bicara menjadi ibadah, melihat mata saja dia ibadah, dan tiap saya megang pun pegangan yang mendatangkan ridho Allah Ta'ala, mendatangkan ajrun hasanatun, pahala yang baik insyaallah. Sehingga kalau sering bicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, istisna, pengecualian, kecuali untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya anak-anak yang datang barusan, walaupun hatinya ada hegemoni, ada dorongan untuk bermain, ngapain sih kampungan datang ke masjid, orang lain tuh nggak zaman lah datang ke masjid tuh, tapi dia mencoba. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang dia menahan jiwanya dari keburukan, fa innal jannata hiyal ma'wa, kembalinya kemana? Ke jannah insyaallah. Baik, selanjutnya jangan terlalu panjang. Ini kalau ngantuk tuh datang tiba-tiba pas dibahas Al-Quran tuh pasti maut itu kadang lupa, yang ada tuh ngantuk menderak gitu ya. Makanya yang ngantuk saya nggak punya obat, kecuali illa min nafsi, kecuali jiwa kita aja yang mengobatinya ya, jangan yang lain insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, bahwa Rasul menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini sangat populer ya, bahwa setiap umat kami yadkhulunal jannah, dijamin masuk ke jannatun naim. Jannatu indah dikata dan sangat enak dirasa, sampai mala ainun ra'at, surga itu tempat yang belum terlihat oleh mata. Gimana indahnya jannah tuh nggak ada. Yang digambarkan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun, di surga tuh penuh kenikmatan, saling pandang dengan pasangan kita, saling pandang dengan permaisuri, masya Allah, dengan wanita yang cantik, istri kita ada juga permaisuri di surga tuh ada demikian. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kelihatan dalam wajah mereka tuh ada nadratan na'im, kelihatan kenikmatan. Dia berucap, ya Allah, kalau aku dulu di dunia tidak sholat awal waktu,
tentu aku akan termasuk orang yang saqawa, yang celaka. Hanya dulu berterima kasih, pembina saya tuh, guru saya tuh membimbing saya bahwa ketika terdengar azan harus datang untuk melaksanakan sholat. Kata guru saya, afdolul waqti fi sholah min awalil waqti, bahwa ternyata yang paling afdol ibadah itu di awal waktu sholat tuh. Sehingga saya pun mengerjakan. Ini menggambarkan bahwa orang tersebut wanahan nafsanil hawa, orang yang habsun nafsi, mengekang masalah emosinya, jiwanya untuk taat lillahi ta'ala, sehingga dia digambarkan dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasul mengajak agar tiap orang tuh mari man ata'ani, orang yang nurut kepada aku alias melaksanakan syariat Allah taala, dakhalal jannah, dia masuk ke surga Allah taala. Adik-adik, para ibu, para bapak, namanya surga itu memang butuh perlawanan dari segi emosi dan godaan setan. Manakala malam tuh ingat pukul 2, itu dorongan untuk berbuat baik itu ada. Hanya kadang-kadang bagaimana penguasaan jiwa kita. Kalau didominasi oleh masalah keburukan, ya tahu saya pukul 2 mau bangun tuh paling ke toilet doang, pipis udah, pipis tok, wudu enggak, apalagi sholat untuk tahajud. Padahal yakin wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, sebagian malam baiknya kamu melaksanakan sholat nafilah, sholat tahajud. Surat apa tuh? Surat Al-Isra, ayatnya lupa Pak, nanti ingat lagi insyaallah ya. Al-Isra, iya betul Bu masalah. Syukran, jazakumullah khairan jasa. Ini ngetes sama kelas berapa nih? 10 nih, kelas 9. Walau alam, saya nggak ikut mendidik ya, cuma ini baik sekali alhamdulillah ya. Sosok pemuda yang luar biasa. Karena dijamin sab'atun, 7 golongan yang dijamin dia mendapatkan zillun naungan Allah Ta'ala. Sebutkan asyabun nasya'a fi ibadati azza wa jalla, pemuda yang dia hidupnya ibadahnya full, luar biasa, masih muda, lagi cakep-cakepnya dia senang ke masjid, itu hebat. Ada di saya tuh di Ciranjang ya, orang tua udah 60 tahun ke masjid tuh pas datangnya paling ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, baru dia mandi datang untuk sholat Idul Fitri. Ini orang tua, tapi zaman dulu, sekarang udah ada ya, udah baik sekali insyaallah. Karena Islam sangat merebak, faham sangat cepat sekarang insyaallah. Baik, insyaallah kita bicara lewat satu maudhu, satu pokok bahasan, ma muhimmah min sunnah nabawiyah. Apa pentingnya memahami sejarah Nabi Muhammad? Tadi sudah ada muqaddimah, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah, fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Ini gambaran sudah yakin ada contoh yang paling hasanah, paling baik. Terus ada pertanyaan, ma muhimmah fi sunnah nabawiyah, apa pentingnya sejarah Nabi? Kenapa penting Nabi dipahami sejarahnya? Kenapa? Ternyata menurut para ulama, kalau kita ingin selamat harus punya contoh yang ideal, harus punya satu tipe yang dijadikan panutan.
Artinya kalau kita ingin mewujudkan doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, itulah yang bagus. Butuh tokoh ideal. Saya hanya mencontoh kepada orang yang tidak berkurang segi amalnya, ingin mencontoh orang yang tidak berbuat maksiat, tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyakiti namanya makhluk Allah Ta'ala. Siapa yang dijamin orang ideal tanpa dosa, dijamin ke surga siapa? Hanya Rasulullah SAW. Rasul itu beliau dijamin. Barusan disebutkan ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad ghufira ma taqaddama min dzambihi, sungguh sudah dihapus dosa engkau tuh ya Rasulullah, dan engkau dijamin ke surga. Kaifa na'milu fi hadhil amal, kenapa engkau berbuat seperti ini, sholat sampai bengkak kakinya, kenapa sholat tahajud? Ya Aisyah, afalakuna abdan syakuro. Aisyah, apa salah saya jadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya untuk bersyukur seorang nabi, padahal dijamin ahli surga dan dia pun tanpa dosa, tapi untuk bersyukur hatta yatafatara qadamu, sampai dia sholatnya bengkak kakinya, hebat luar biasa. Artinya kalau kita mencontoh, jangan tanggung-tanggung, contoh orang yang paling istiqmalul amal, paling hebat amalnya. Siapa? Nabi Muhammad itu dijamin ke surga. Saya tuh mengajar di SMTS ya. Itu kalau MTS tuh asal dia sudah punya nilainya 70 kelas 7 tuh ya, dia udah tenang-tenang. Pak, udah tenang lah, remedial enggak, nilai udah 70 di bawah atas KKM, udah tenang lah. Terus kamu nggak akan lagi menambah nilai apa-apa, nggak, udah tenang lah. Ini gambaran sekarang tuh orang sudah mencapai KKM, udah tenang. Dan dia merasa itminan, merasa nyaman hatinya tuh. Tapi Rasul, beliau dijamin ke surga dan tanpa dosa, tapi mencoba untuk bersyukur dengan yatafatara qadamahu fis shalah, sampai bengkak kakinya karena sholatnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai ujungnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu khusyuk. Beres Al-Fatihah disambung Al-Baqarah. Kalau di saya tuh di Ciranjang ya, kalau sholat tarawih itu sholat yang tarawihah, santai Bu ya. Tarawihah kan, santai sholatnya, nggak gembut. Kalau imamnya tuh agak panjang, udah waladdallin, amin, gitu kan. Baca yang agak panjang, misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sosok yang tadi sholat malam itu, sholat tarawih itu, dia datang ke DKM. Pak DKM, yang tadi malam jadi imam siapa sih? Emang kenapa? Ganti Pak lah. Kenapa emang? Lama amat dia tuh nggak laku. Kok lama amat bacanya surat Al-Mulk 3 ayat? Nggak zaman sekarang tuh. Zaman apa? Patah sekarang tuh ya. Cepat dan lebih cepat beresnya gitu. Sehingga ini gambaran bagaimana orang yang asalnya tarwihah, sholatnya santai, tenang, dicepat. Ini gambaran yang harus coba diluruskan kembali. Artinya bahwa kalau Rasulullah
beliau itu untuk bersyukur hatta yatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kita tidak melaksanakan sholat yang lebih awal waktu, yang tartil bacaannya, yang benar segi makhrajnya, sehingga Allah ingin menerima sholat kita, insya Allah. Nah, inilah pentingnya bagaimana sejarah Rasul wajib dipahami. Pertama, kenapa wajib dipahami? Pertama, yufhamun nas ila siratin nabi anna nabi irsyadi bil wahyi. Kita harus paham bahwa Rasul itu bertindak dibimbing wahyu. Tidak beliau bicara hanyalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertindak hanyalah irsyadullah, bimbingan Allah Ta'ala semuanya. Artinya kita mencontoh, jangan sampai bertindak karena emosi. Jangan berperilaku karena masalah benci. Jangan juga kita berbuat karena masalah ada dorongan dari jiwa yang buruk. Jangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat apa tuh? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan najmun, bintang-bintang. Idza hawa, ketika mau hilang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak, Muhammad itu bertindak dia sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak nutkun. Mama dan nutkun, bicara, bertindak, anil hawa, dari emosinya, tidak ada. Makanya mudah-mudahan kita bercermin kepada Nabi, mencontoh Rasul, jangan jadi orang yang itiba'ul hawa. Gua tuh nggak senang sama ibu ini. Kenapa nggak senang? Setiap minggu dia ganti pakaian, gua sebel dah. Loh, kenapa? Ganti pakaian tetangga kita, yang sebel kenapa kita? Ini masalah hati. Ala wahyal qalbi, itulah hati. Kalau hati kita beres, insya Allah lisan kita akan terjaga. Kalau hati kita bersih, tidak ada kebencian pada tetangga, nggak ada. Inilah kuncinya ala wahyal qalbu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul tidak pernah bertindak dari masalah emosinya. In huwa illa wahyun yuha. Hanyalah dia bertindak atas wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Contoh kata, ketika Nabi Muhammad SAW, beliau datang ke Medan di tempat namanya peperangan yang pertama, apa namanya? Perang Badar. Beliau tuh hanya berjalan dari Madinah ke Badar tuh cukup jauh. Yang pernah ibadah haji mungkin pernah melihat bagaimana Bukit Uhud sekarang, bagaimana namanya Badar sekarang. Dulu zaman Rasul tuh Badar masih yakin-yakin gersangnya gersang beneran lah. Sekarang udah agak berubah tuh. Saya tuh ibadah haji tahun 2014 ya. Itu masih ya sama sih, namanya Madinah ya agak sedikit adem dibanding Mekah ya. Tapi di Uhud tuh ya, namanya Uhud tuh nggak ada pohon-pohon sih ya, cuma nanjak doang sedikit lah gitu. Nah, dari Madinah ke Badar tuh memang sungguh cukup jauh, sedangkan kendaraan cuma 70 unta atau kuda.
Sehingga Rasul itu naik unta bergantian. Dan beliau mencoba naik unta, satu unta bertiga. Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Bergantianlah. Tapi tatkala sampai di Badar, kita persingkat nih. Saya tuh sampai pukul 9:30 ya. Insya Allah. Ini satu poin pertama ya, baru satu poin. Bahwa pertama kembali ke masalah pertama. Kenapa wajib untuk mengkaji sejarah Rasul? Karena Rasul itu orang yang tidak pernah bertindak kecuali atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Badar, beliau hanya berdoa, Allahumma in tuhlikadil isobah lam tu'bad abadan. Maaf. Ya Allah, kalau kelompok ini yang sekarang berperang mendapatkan kekalahan, engkau tidak akan diibadahi selamanya. Karena orang yang beribadah cuma 316 orang ya. 300 kan sedikit melawan 1000 orang. Kalau yang tadi umat Islam kalah, tentunya tidak ada yang beribadah. Sehingga Rasul mengatakan, intolikadini sobah lam tu'bad abadan. Kalau kelompok ini binasa, engkau tidak akan bisa menyembah, semuanya akan jadi kafir semua orang tuh. Fanasukal liwa'atani, maka berikan kemenangan yang telah kau janjikan. Sehingga beliau banyak berdoa sampai namanya Ijar, namanya apa namanya tuh? Selendang tuh ya jatuh. Abu Bakar yang mengangkat. Kata Abu Bakar, nakfi, cukup. Langsung turun ayat, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ketika Rasul istighosah memohon pertolongan Allah Ta'ala agar menang dalam perang Badar, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah langsung mendukung dengan menurunkan malaikat 1000 yang terus murdifin, datang membantu kepada umat Islam, alias yakin Islam akan menang. Ini gambar Rasul itu, tindakannya Rasul itu senantiasa biirsyadillah, menurut bimbingan Allah Ta'ala. Dikaji, dianalisis, dibuat tindakan yang benar, dan dia senantiasa berdoa. Sehingga langsung Allah memberikan bimbingan, irsyadu bil wahyi. Kalau sekarang kita mau ujian tengah semester, ya gurunya kadang-kadang tidak mencontohkan untuk sholat berjamaah di awal waktu. Di MT saya ya, bukan di yang lain. Di Darul Mutakin jelas lebih baik insyaallah ya. Ini kadang-kadang ada loh guru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang aja di kantor dia. Beres dia berjamaah yang lain, dia masih tenang di kantor, bicara, ketawa, ketiwi, dan tidak menentu. Ini seorang guru kok tidak menjadi contoh, kenapa? Akhirnya guru kencing mendiri, ya murid kencing berlari. Ini kata orang dulu ya. Artinya kalau guru bukan contoh yang paling baik di sekolah, bagaimana anak didiknya? Untuk itu makanya jadikan Rasulullah sebagai contoh yang paling baik. Makanya yufhamun nas ala sasi Rasulullah. Kita mencoba memahami Rasul itu punya syakhsiyah, punya kepribadian yang dia bertindak biirsyadil wahyi, dengan bimbingan wahyu Allah Ta'ala. Kalau sekarang kita bertindak menurut emosi, menurut kebencian, bagaimana bisa menjadi orang yang baik? Ini harus dijadikan contoh oleh kita. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ingin mendapatkan syafaatul uzma,
ingin Rasul menjamin kita jadi ahli surga, minimal tahu kita bertindak berdasarkan contoh Rasulullah SAW. Minimal jangan ikut hawa nafsu. Disebutkan kalimatnya, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Teruskan. Ibu-ibu teruskan. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan emosinya, tidak gampang tersindir oleh orang lain yang ganti mobil, enggak cemberut karena orang tetangga beli tanah. Kalem aja kita, yakin Allah yang mengatur rezeki itu orang yang mampu menjaga emosi sehingga hidupnya tetap baik, hidupnya tetap dalam kondisi yang sangat itminan, tenang. Insya Allah ini baik sekali, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan lihat Rasul, beliau itu bertindak menurut dari bimbingan Allah Ta'ala. Jangan kita ittiba'ul hawa. Ibu, saya tuh pernah melihat seorang anak tuh yang ketika disebutkan, Cep, kenapa nggak ke masjid? Bapak saya pun nggak pernah nyontoin ke masjid. Nah ini berarti orang tuanya tidak menjadi contoh yang ideal. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad yang menjadi orang tua, jadi orang tua yang menjadi panutan buat putra putrinya. Yang menjadi pendidik, jadilah pendidik yang menjadi contoh ideal buat anak didiknya, insya Allah. Yang pertama, itulah dasarnya kenapa kita harus memahami sejarah Rasul Muhammad SAW. Karena Rasul itu bertindak berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ayatnya banyak loh, Bu. Ini bagi putra nih, tebak ini surat apa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Ini anak muda kalah sama ibu-ibu lo malu, Masya Allah. Ini gambaran, Bapak enggak membuat Anda terhina, enggak, tapi menjadi motivasi insya Allah ya. Ini surat Ali Imran betul. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku sebagai Nabi, kata Rasulullah ya. Kenapa Anda selaku orang yang muda, aku pun dulu muda, kata Rasulullah. Ketika muda beliau kuntu arhala qalat ahli Makkah. Aku dulu ketika muda tuh menggembala kambing. Untuk apa? Alal qararit, mendapatkan uang berapa? Kirot itu sekitar nilainya 2 real ya, kirot tuh ya. Real tuh ketika saya haji itu dulu hanya 4.300 ya. Dulu tuh, sekarang mungkin udah lain lagi ya, udah mahal atau menurut saya kurang tahu sekarang tuh. Jadi itu mendapatkan nilai kirot. Beliau tuh mengembala kambing. Artinya usia muda tuh meski produktif, jangan jadi pemuda yang sifatnya tidak punya satu perbuatan yang positif. Rasul tuh muda, beliau hebat, usia 11 tahun mengembala kambing. Dan mengembala kambing itu butuh sebuah sikap yang baik, dimanage, waktunya diatur. Mengatur kambing itu bukan hanya 7 tapi beratus-ratus. Butuh sebuah sikap yang tegas dan benar. Ini makanya demikian hebat Rasul itu sangat bijak dalam bertindak, karena sejak kecil beliau ar'ahal ghanam, mengembala kambing. Oh, berarti sekarang harus ingin maju mengembala kambing? Bukan. Dari kecil cobalah kita membuat sebuah sikap untuk mengatur sebuah agenda, sebuah perbuatan, memanage lah. Kalau mau di kelas tuh jadilah
ketua kelas yang benar. Ketika ada acara, minimal peganglah jabatan ketua panitia. Minimal nimrung jadi panitia yang benar ya. Jangan jadi pengacau. Ini orang yang punya orientasi benar hidupnya, punya itijah, tujuan yang solih, yang benar, yang khair insyaallah. Makanya Rasul mencontohkan begitu baik. Kata Rasul sebutkan, wama ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, hanya tiap nabi pernah mengembala kambing. Berarti mengembala tuh butuh kebijakan. Bapak tuh, saya tuh ibu-ibu ya, membina anak-anak tuh di SMA berapa tahun sih? 8 tahun ya. Itu payah Bu. Kalau anaknya di rumahnya nggak pernah belajar Islam, pas ujian kelas 12 tuh diberikan tes sholat jenazah malah mabur, diberikan bacaan tes Quran malah ke belakang. Ini repot. Saya tuh bingung ini harus gimana. Tahun 2010 pernah ada anak kelas 12, Bapak, daripada saya harus ikut ujian sholat jenazah, doa-doa harian, baca Quran, mending bayar ke Bapak. Loh, kenapa? Saya tuh bingung Pak, nggak pernah belajar ngaji. Ini bayangkan ya. Emang kenapa? Orang tua saya tuh sejak tahun 2004 berangkat ke Arab. Saya hidup sama nenek saya. Terus kenapa kamu? Sekarang saya nggak pernah ngaji. Ngaji nggak pernah. Saya nggak bisa ngaji. Yang penting saya hidup tuh bisa makan, senang-senang, udahlah. Jadi tenang demikian. Ini gambaran. Sehingga beban pendidik, guru itu repot juga. Agama Islam tuh hanya 2 jam pelajaran Ibu. Sedangkan di SMA tuh ngajar hanya 60 kali 2 menit ya. Cukup repot mengajar agama Islam tuh. Sehingga manakala orang tuanya tidak mendidik untuk paham Islam, guru agama tuh sangat kelimpungan di sekolah tuh. Kerepotan. Makanya mana bisa melahirkan seorang anak di kelas 12 tuh fasih Qur'annya sangat jarang. Disalahkan tuh guru agama. Siapa guru agamanya SMA Ciranjang tuh? Pak Haji Undang. Wah, saya kenal nih akhirnya. Pas saya tuh ngajar paling banter ya cuma mengajarkan bagaimana tentang sejarah khilafah. Nggak akan sempat mengajarkan Quran tuh, nggak akan sempat. Ini problem dalam mendidik seorang guru agama gitu. Baik, yang pertama, kenapa penting sirah Nabi itu? Kenapa Rasul itu harus dipahami? Rasul itu orang yang bijak bertindak, tidak pernah dia bertindak kecuali atas wahyu Allah Ta'ala. Kita mencoba mengambil garis yang korelatif, yang seimbang. Jangan bertindak kecuali atas bimbingan ajaran Islam. Yang berbaju yang Islami, tolong. Yang bersifat seni yang Islami, jangan macam-macam. Karena nanti akan ditanyakan, lang tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'i sholin. Tidak melangkah kaki seorang hamba ditanya 4 masalah. Adik-adik, ibu-ibu, an umrihi fima aftah. Usia dia buat apa dihabiskan? Yang ketika muda masih gagah perkasa, napas masih panjang, kenapa enggak pernah lebih awal datang ke masjid? Yang sudah tua, mentang-mentang udah banyak pengalaman, kenapa masih kayak orang muda, enggak pernah sholat? Ditanyakan, an umrihi fima aftah. Yang kedua, an malihi, tentang hartanya. Yang punya fulus, yang punya uang, yang punya harta, ditanya min aina, dari mana dapat ini, mana nih? Wa fima anfaqahu, bagaimana infaknya? Ditanyakan Ibu. Pakaian yang nempel di kita, min aina, dari mana ini?
Peci yang nempel mina ini dari mana ini? Ditanyakan semuanya. Plus baju yang ada juga ditanyakan. Wa fima anfaqahu, bagaimana infak harta yang kita miliki, ditanyakan semuanya. Masya Allah ini. Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah. Dari masalah jisim, fisik kita nih. Fisik kita dari berubah asalnya hebat, yang cakep ganteng jadi keriput. Kenapa itu? Apakah dipakai untuk membela keluarga kita dalam masalah harta? Apakah hanya untuk ya asal tampil elok dan cantik saja? Dipertanyakan semuanya. Yang keempat, wa fima ilmihi, dari masalah ilmunya. Dicari dan bagaimana mengamalkannya. Ilmu itu dua hal. Dicarinya bagaimana dan bagaimana mengamalkannya. Tapi lebih cenderung wabima amila, bagaimana mengamalkannya ilmu itu. Sekarang yang belajar baik di SMA, di SMP, yang kuliah pun harus punya orientasi. Apa tujuannya kita? Apakah untuk meraih gelar doang? Itu Allah nggak jamin. Apakah ingin gaya doang? Allah juga nggak jamin itu, masya Allah. Itu juga hanya untuk meraih Allah Taala. Makanya carilah ilmu yang benar semuanya. Baik. Yang pertama, ternyata kita harus kenal Nabi itu Nabi sosok figur yang bertindak menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebutkan yukhadhu mislul masalul a'la. Harus kita punya tipe yang ideal, contoh yang sempurna. Kita punya idola. Idola tuh yang bagus. Idola saya tuh orang yang soleh, hidupnya benar, dijamin ke surga, itu idola namanya. Silahkan punya idola, penyanyi yang hebat, silahkan. Di atas idola tadi yang nyanyi, ada tokoh yang sangat baik dan menjamin kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang disebutkan wa inna laka ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam coba. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau Muhammad punya perilaku yang azim, yang mulia. Tadi hebat, anak yang sudah cakep, pandai tabligh Islam, ini luar biasa. Itu akhlak namanya. Udah cakep, ganteng, pandai bicara, luar biasa. Jangan sampai ya cakep bener tapi dia nyuri barang, kan nggak bagus ya. Memang dia cakep cuma nyuri barang orang, ya nggak bagus. Dia cantik, dia elok, cuma saya ngomongin orang, ya nggak baik juga. Karena akhlak itulah. Makanya cari tipe yang ideal. Cari tokoh yang sangat sempurna. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itulah contoh yang paling baik, tipe yang paling sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau tuh Muhammad akhlaknya paling mulia. Sehingga muslim muslimah kenapa nggak nyontoh ke orang yang paling baik? Dijamin beliau tuh Rasulullah tuh orang yang sangat akhlaknya paling sempurna, dijamin ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang lain? Boleh cinta ke, saya kurang paham bu siapa namanya tokoh film yang digandrungi, saya kurang tahu ya. Silahkan cinta tokoh film, aktor yang baik silahkan. Cuma di atas aktor tadi ada contoh yang paling sempurna. Siapa? Yang paling sempurna Rasulullah Muhammad SAW. Itulah paling hebat. Contoh yang gampang, Rasul bicara. Kata Umar bin Khattab kalimatnya, kata Umar begini kalimatnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallam.
Zata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Kata Umar tatkala sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi di Madinah. Ibu, sekarang Masjid Nabawi itu terasa lebih luas ya. Dulu tuh ya sempit lah. Sekarang enak ya. Kalau masuk tuh lebih sejuk. Dulu tuh enggak demikian. Zaman Umar bin Khattab itu Umar tuh duduk di masjid dengan kondisi tidak seenak sekarang. Hanya beliau mengatakan tatkala duduk, ittola'a, tiba-tiba muncul kepada kami rojulun. Kasih minum yang itu, kasih minum kasihan tuh. Yang cakep minum kasihan, khawatir ngantuk. Nanti dehidrasi lah, kasihan lah. Nggak apa-apa. Tiba-tiba idtola alaina rajulun syaidu bayadis siyabi. Datang seorang laki-laki yang dia sawadi syari. Dia punya rambut yang sangat hitam dan memakai pakaian yang abyad, sangat putih. Terus kafaihi, dan dia menyimpan dua kakinya. Jadi duduknya begini. Mohon maaf, anak-anak, tiba-tiba Rasul sedang bicara, Umar sedang diam, tuh datang seorang laki yang dia pakai pakaian putih dan rambutnya hitam. Langsung duduk begini. Dan Rasul menyimpan dua telapak tangan di paha orang tersebut. Menyimpan begitu. Ini gambaran tatkala Rasul duduk di Masjid Nabawi. Kemudian faqala ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Umar hanya melihat terus ya. Itu pembicaraan yang digambarkan tadi. Umar sedang duduk di masjid, lantas datang orang yang pakaiannya putih, rambutnya hitam. Itu menjadi hukum, menjadi sebuah ketentuan dalam ibadah. Menurut syarah para ulama, Mustafa Al-Bughi menyebutkan tahsinus siyab fil ibadah. Tahsinus siyab, baguskan pakaian tatkala beribadah. Mau sholat, pakaian yang bagus. Kenapa? Orang tadi datang, rambutnya hitam, pakaiannya putih. Siapa dia? Malaikat Jibril datang. Mencontohkan ibadah itu meski pakaian yang rapi. Jangan pakaian bau apek, bau kurang enak. Datang sholat berjamaah nggak baik. Datang suami dari Jakarta habis kerja capek 2 pekan, istrinya malah cemberut, nggak baik. Sambut suami dengan senyum yang segar, wajah yang bugar. Walau kita punya utang, bilang aja, Bapak, alhamdulillah keluarga sehat, semua terjaga dengan baik, anak-anak pada makan dengan lahap. Walaupun utangnya ke warung sudah sekian ratus ribu. Nanti baru suami udah tenang bicara, Bapak, sesungguhnya Bapak di mana? Bagaimana sekarang kerja di Jakarta tuh? Apakah kerjanya enak nggak kerja sekarang tuh? Digambarkan dulu. Udah terungkap ungkapan suami, baru kita bicara, Bapak, semoga urusan Bapak aja lebih baik lagi. Allah mudahkan semua urusan. Saya pun di sini tuh sebetulnya baru bicara agak gini-gini. Inilah bagian dari tahsinus siyab fil ibadah, membaguskan pakaian orang pas kita sedang beribadah. Jadi harus bagus. Ibadah tuh tampilkan yang paling hebat. Minimal pakaian tuh harus ya terlihat lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik. Sama datang keluarga pun tampilkan yang buat nyaman. Anak kita tenang, suami kita senang, istri kita, insya Allah itulah ibadah yang luar biasa. Ini gambaran ternyata tokoh ideal itu sangat banyak pada Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin kehabisan contoh yang paling hebat. Baik, ini gambaran. Saya tuh kalau terlalu panjang, ini 4 poin Bu ya, 5 poin ya, tapi baru dua ya. Kenapa?
harus mengenal Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad itu bertindak selalu berdasarkan aturan Allah Ta'ala. Yang kedua, Muhammad itu tokoh yang ideal. Dia tiap bertindak tuh selalu melahirkan kebaikan buat segenap umat manusia. Berdua ya insya Allah ya. Berhubung kalau panjang tuh suka ada muncul rasa pegal di kaki, rasa ngantuk di mata, rasa pusing di kepala, kita kembalikan untuk mencoba hiwar dialog insya Allah ya. Baik, waktu dikembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi. Mohon maaf.